Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 8 ingin memberikan pendapat mengenai keputusan yang penurunan menjadi 35 tahun. Saya atas nama Satria Kalindra Imam Pradata dengan nomor NIM 13121000181. Dan rekan saya Danis Wahyu Alafin dengan NIM 131210052. Muhammad Fadli Putra Ramansyah dengan NIM 13121000185. Saya Ahmad Rizky Zakaria Aziz dengan NIM 13121000189. Mengenai hal tersebut, menurut saya pembatasan usia di minimum dan maksimum bukanlah isu yang lazim diatur ketat, karena kapasitas politikus diukur dari rekam jejak. Akibatnya, berbagai negara menerapkan beragam batas umur, sebab kapasitas politik dan kemampuan berpikir tidak bisa disamakan dengan kebugaran. Misal, berupa kemampuan mengelola informasi dan komunikasi. Tetapi dari aspek hukum satu-satunya hanya menyoal hak dan lainnya aspek non-hukum atau non-konstitusional. Sebab dalam hal ini ada hak berupa batas usia dewasa. Dalam konteks kepemiluan ada batas usia minimum memilih. Oleh karena itu, dalam perkara ini bukan model usia yang perlu dibangun. Akan tetapi akan adanya asumsi belum matangnya kultur politik Indonesia dan budaya, yaitu feodalisme yang membuat rekam jejak politik tenggelam dalam latar belakang keluarga dan gelar, sehingga usia sering dijadikan filter mencegah orang atau pihak yang tidak berpengalaman menjadi politisi. Itu adalah pendapat saya mengenai hal tersebut. Terima kasih. Eh, pendapat Mungkin menurut pendapat saya yang pertama-tama penting untuk diingat bahwa aturan-aturan mengenai kualifikasi calon presiden atau wakil presiden berbeda-beda antara negara-negara yang ada. Dan ini membuat Yusko Gens itu sulit untuk menggeneralisasi aturan tersebut. Dan yang kedua, dalam hukum internasional, prinsip-prinsip Yusko Gens umumnya berkaitan dengan hak asasi manusia yang paling fundamental dan prinsip-prinsip dasar keadilan. Mungkin beberapa orang berpendapat bahwa pembatasan usia seperti itu melanggar hak politik individu dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses untuk menentukan apakah suatu norma dianggap sebagai jus cogens dalam hukum internasional biasanya melibatkan praktik-praktik negara dan pengakuan umum oleh komunitas internasional. Untuk menjadi jus cogens, norma tersebut harus diakui oleh sebagian besar negara sebagai prinsip yang tidak dapat dilanggar. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah batasan usia untuk calon presiden dapat dianggap sebagai jus cogens akan perlu konsensus internasional yang luas. Dalam kesimpulan, pertanyaan tersebut masalah yang kompleks dan kontroversial. Hal ini tergantung pada sejumlah faktor, termasuk sejauh mana aturan tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan apakah tersebut konsensus internasional yang luas. Mungkin menurut saya begitu pendapat. Kalau menurut saya mengenai apakah batasan usia seseorang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dapat dijadikan jus cogens atau tidak, ini merupakan masalah hukum yang kompleks dan sangat bergantung pada hukum dan konstitusi setiap negara. Jus cogens adalah prinsip hukum internasional yang mengacu pada norma-norma hukum yang dianggap sebagai norma imperatif yang tidak dapat dikecualikan dan harus dihormati oleh semua negara. Batasan usia calon presiden atau wakil presiden adalah masalah yang sepenuhnya berada dalam yurisdiksi internal suatu negara. Keputusan mengenai persyaratan calon presiden adalah hasil dari proses konstitusional dan politik dalam negara tersebut. Oleh karena itu,
Peraturan semacam ini mungkin tidak memenuhi kriteria ius cogens karena mereka tidak memiliki dampak universal pada semua negara dan tidak berkaitan dengan norma-norma hak asasi manusia dasar yang diakui secara universal. Ius cogens umumnya berhubungan dengan norma-norma yang melibatkan hak asasi manusia seperti larangan terhadap perbudakan, larangan terhadap penyiksaan, dan larangan terhadap agresi militer. Batasan usia untuk calon presiden atau wakil presiden meskipun penting dalam konteks konstitusi suatu negara, tidak memiliki dampak serupa pada hak asasi manusia secara universal. Namun, dalam kasus khusus di mana batasan usia tersebut melibatkan diskriminasi yang jelas dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hal tersebut mungkin dapat menjadi subjek perdebatan di tingkat internasional, tetapi secara umum peraturan seperti itu biasanya dianggap sebagai masalah internal yang terkait dengan struktur konstitusional masing-masing negara. Menurut pendapat saya seperti itu. Menurut pendapat saya, pertanyaan mengenai batasan usia calon presiden atau wakil presiden, yaitu batasan usia calon presiden adalah masalah yang sepenuhnya dalam yurisdiksi internal suatu negara dan biasanya diatur oleh konstitusi negara tersebut. Norma ius cogens biasanya berkaitan dengan hak asasi manusia dasar dan prinsip-prinsip mendasar yang bersifat universal. Sedangkan batasan usia dalam hal calon presiden adalah masalah yang lebih terkait dengan hukum konstitusi dan ketentuan dalam suatu negara. Oleh karena itu, peraturan semacam ini mungkin tidak memenuhi kriteria ius cogens karena mereka tidak memiliki dampak universal pada semua negara dan tidak berkaitan dengan norma-norma hak asasi manusia dasar yang diakui oleh universal. Namun dalam situasi di mana batasan usia semacam ini melibatkan diskriminasi yang jelas dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hal tersebut mungkin dapat menjadi subjek perdebatan di tingkat internasional. Tetapi secara umum, peraturan semacam ini dianggap sebagai masalah internal yang terkait dengan struktur konstitusional masing-masing negara. Sekian pendapat saya. Itu dia dari beberapa pendapat dari rekan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.